Iya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Setiadi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu kepada rekan rumah siap kerja pada sore hari ini. Mungkin untuk sistem pertanyaannya, sistem tanya jawab langsung berbicara aja Coach ya. Langsung saja, ya. tidak perlu tidak perlu di chat ya, langsung saja. Ya, agar lebih enak, lebih mengerti juga. Ya, kita private aja. Kita private, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Coach Setiadi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini adalah pertemuan saya yang keempat sebenarnya, tapi saya mengulang dari pertemuan saya sebelumnya yang di Jumat malam Selasa malam kalau tidak salah, tapi saya akan kembali lagi di Jumat sore. Jumat sore di bulan Juli ini saya mengulang bahwa ada beberapa laporan keuangan yang harus dibuat oleh seorang pengusaha pemula, gitu ya, pengusaha pemula atau pengusaha UMKM. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat bahwa atau merasakan bahwa kalau kita menjalankan sebuah usaha itu kadang-kadang tercampur antara uang pribadi dengan uang usaha ya. Nah, itu bermasalah sebenarnya. Karena nanti antara dua, apakah uang pribadinya tersedot ke usaha ataukah uang usahanya yang tidak ada hasilnya. Nah, hari ini kita akan pelan-pelan mencoba untuk mengatur itu semua. Kita praktek nanti untuk mengatur itu. Nah, contohnya nanti saya akan berikan contoh nanti pada saat perusahaan atau usaha-usaha kecil menengah ya, kecil menengah. Jadi tidak ada perusahaan-perusahaan besar ya, tapi saya hanya untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Nah, usaha kecil dan menengah yang saya akan masukkan menjadi contoh yang pertama mungkin terkait dengan usaha yang memiliki persediaan ya, dia memiliki barang untuk dijual, tapi barang itu tidak langsung dijual, disimpan dulu atau 2 hari dan itu bisa dijual pada saat hari berikutnya. Ada slide yang akan saya berikan, jadi bisa dicermati dulu, dan pasti saya ingin rekan-rekan di sini atau rekan-rekan bisnis kalian untuk berdiskusi dengan saya ya. Jadi bukan hanya mendengarkan saya berbicara, tapi juga berdiskusi dengan saya. Karena ini sesuatu hal yang kalau yang tidak menyukai agak rumit, tapi pasti saya akan buatnya sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, hari ini judulnya laporan keuangan sederhana untuk UMKM atau pengusaha pemula. Laporan keuangan itu dasarnya adalah standar akuntansi keuangan. Ya, standar akuntansi keuangan yang kita miliki, yang Indonesia miliki untuk UMKM saat ini yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu SAKEntap. Ya, ketetapan yang dihasilkan Ikatan Akuntan Indonesia dan diterbitkan tahun 2009. Ini khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Ya, SAKEntap ini disusun tanpa harus mempertimbangkan akuntabilitas publik. Artinya laporan keuangan tersebut tidak diterbitkan untuk tujuan umum bagi pengguna di luar usaha. Oleh karena itu, pelaku UKM bisa membatasi diri dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAKEntap.
Lalu apa saja menjadi bagian atau keseluruhan dari proses itu? Kita lihat. Yang pertama, jenis-jenis laporan keuangannya yaitu neraca. Neraca ini adalah posisi keuangan dari sebuah usaha. Ya, ini posisi keuangan. Jadi ada hutangnya berapa, kita ada kekayaan berapa, dan ada modal berapa. Ini disusun di dalam neraca. Ya, terus yang kedua adalah laporan laba rugi. Ini yang paling mudah dan harus diketahui oleh semua pengusaha kecil. Kapan dia mendapatkan uang, kapan dia ada beban, dan kapan dia mendapatkan untung atau laba. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Nah, rekan-rekan mungkin memiliki usaha, apakah dia memiliki modal, dari mana modalnya? Apakah dia berhutang, ataukah memang modalnya itu dari sendiri ya, dari pihak sendiri. Nah, kalau modal dari pihak sendiri, apakah modalnya habis ataukah modalnya bertambah? Dari mana modal bertambah? Pasti dari laba rugi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Nah, terus jenis-jenis laporan keuangan menurut Asakaetap yang berikutnya adalah laporan arus kas. Arus kas ini adalah arus dari uang tunai, ya, uang tunai yang kalimat kerennya adalah uang tunai yang wirawiri. Nah, contohnya Anda misalnya jualan online, ya, dana yang Anda dapat berapa, dana yang Anda keluarkan untuk ongkos kirim berapa, dana yang Anda keluarkan untuk membayar websitenya berapa. Nah, itu adalah arus kas. Itu diketahui semuanya arus kas. Operasionalnya berapa, investasinya berapa, itu arus kas. Semua dana yang keluar adanya di arus kas. Ya, tapi hari ini kita tidak buat itu, kita membuat laporan laba rugi. Ya, buku bentuk laporannya saya menginginkan ada 7. Ini 7, mungkin yang 6 dan 7 ini kita lihat nanti, tapi yang pasti adalah 1 sampai 5. Kenapa 6, 7 kita lihat nanti? Karena teman-teman, apakah menjual barang itu dengan cara memberikan barangnya, tapi bayarnya bisa 1 minggu kemudian? Ataukah teman-teman, ataukah rekan-rekan membeli barang hari ini barangnya sampai, tapi barang untuk dijualnya itu bisa dilunasi 7 hari kemudian, ataukah di hari mendatang, ataukah harus lunas? Nah, itu nomor 6 dan 7. Kalau 1 dan 5, ini sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Ya, buku kas itu adalah buku uang tunai, berapa masuk, berapa keluar. Buku persediaan adalah kalau Anda ada sebuah distributor, ya, contohnya distributor air galon. Nah, air galon itu kan harus sampai ke dalam tokonya itu tidak langsung mengeluarkan, bisa dikeluarkan galonnya itu 2 hari kemudian. Nah, itu harus membuat persediaan barang. Ya, buku pembelian barang, buku penjualan, dan buku biaya. Transaksi pembelian, buku yang dilibatkan saat transaksi pembelian secara tunai ya, adalah pembelian kas dan persediaan barang, pembelian secara kredit, pembelian utang persediaan barang. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari neraca. Ini neraca ya, bukan laba rugi. Nah, neraca ini sebelah kiri atau sebelah aktifanya ada kas persediaan, sebelah kanan pasifa ada utang, ada modal. Nah, ini adalah buku kas. Ya, nah, ini adalah beberapa contoh kasus yang nanti bisa kita bahas setelah ini. Dan ada buku persediaan Anda bisa lihat. Contohnya ada beras dalam bentuknya kilogram, dijualnya 1.000, dibelinya berapa, nanti ada persediaan ini. Nah, ini buku kas, ya, bayar biaya penjualan kas. Ini buku biaya. Nah, ini biaya ya, khusus untuk biaya semua, biaya per bulan adanya di sini. Nah, kalau pendapatan
dalam laba rugi, maka dihitungnya dari saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ya, itulah yang bentuk harga pokok. Nah, harga pokok ini akan menjadi pengurang dari penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok, maka hasilnya adalah laba kotor. Nah, ya, laba kotor. Laba kotor dikurangi beban atau biaya, maka hasilnya adalah laba bersih. Nah, ini yang memiliki persediaan. Tapi ada juga yang tidak punya persediaan, ya. Dia sebagai online itu distributor, kalau dia tidak punya persediaan, dia beli langsung dia jual hari itu juga, itu tidak masuk persediaan. Jadi hanya pembelian barang, terus penjualan. Tapi selama ini memang lebih banyak adanya persediaan. Nah, muara dari ini semua ada dua. Yang pertama adalah kalau teman-teman atau rekan-rekan membuat laporan keuangan, maka teman-teman punya tujuan. Tujuannya yang pertama adalah untuk mendapatkan modal lebih. Caranya bagaimana? Kita buat laporan keuangan. Setelah itu kita ajukan ke bank, kita dapat kredit. Nah, itu untuk menambah modal. Nah, yang kedua, muara yang kedua dari pembuatan laporan keuangan ini, teman-teman diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2013. Nah, kalau sebelum 2019 itu 1% dari omsetnya. Ya, sekarang di bawah ini kenanya 0,5%. Dibebankan 0,5%. Itu ya, itu presentasi yang bisa saya berikan. Kita diskusi dulu, setelah itu baru kita masuk lagi ke dalam prakteknya hari ini. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Halo, kedengeran, Coach? Silakan. Oke. Pak Noval ya? Iya. Iya, Coach. Jadi, secara saya pribadi sih bukan ini ya, udah basic accounting, punya basic accounting segala macam. Jadi saya, yang saya tanyakan mungkin agak keluar jalur ya dari Silakan. Jadi gini, Coach. Saya ingin bertanya, sebenarnya kan laporan keuangan kan jadi hal yang penting ya untuk kita yang accounting pasti paham bahwa ini jadi basic satu usaha berjalan bagus enggak, sehat enggak, segala macam. Sedangkan saat ini yang saya lihat pengusaha-pengusaha ini terutama UMKM yang middle ke bawah, mereka belum paham akan urgensi ini dan mereka malah kalau saya lihat lebih sibuk mikirin omset dan profit, sedangkan mereka nggak tahu nih bahwa omset profit mereka ini sebenarnya nggak baik loh atau mungkin nggak sehat segala macam. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah gimana cara kita untuk menyadarkan para pelaku usaha ini perihal urgensi dari laporan keuangan ini untuk pencatatan ini segala macamnya. Karena tujuan saya ikut ini kan satunya juga untuk ingin memulai memulai gerakan lah untuk ke UMKM untuk memulai catatan keuangan segala macam. Nah, saya ingin tahu gimana cara Coach untuk mengajak ke para pelaku usaha ini. Oke, good. Terima kasih Pak Noval masukannya. Mungkin kalau untuk yang teman-teman akuntan ini sudah biasa untuk kita membahas hal-hal semacam ini. Saya kemarin ada penawaran sebenarnya, salah satunya ke Bapak Sandiaga Uno ya. Kita harus buat yang namanya gerakan untuk membuat NPWP seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Dan gerakan NPWP itu adalah gerakan kalau kita memiliki usaha, teman-teman harus memiliki NPWP. Kita punya 200 juta angkatan kerja di Indonesia, tapi kita ingat bahwa yang memiliki NPWP maksimal itu 30 juta. Itu data saya dapat dari tahun 2019 dari DCP. Ya, ini gerakan ini sebenarnya harus kita galakkan juga. Mungkin Pak Noval juga bisa membantu saya untuk menggerakkan ini. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, kalau NPWP itu ketika kita punya nomor pokok wajib pajak, ketika kita punya kewajiban untuk membayar pajak, pajak pasti menuntut kita untuk membuat pencatatan atau pembukuan. Kalau tidak ada pencatatan atau pembukuan, maka tidak akan mungkin sebuah usaha atau sebuah
atau wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan itu akan membuat laporannya sendiri. Tidak akan mungkin. Nah, ini yang kita galakkan. Saya ini melihat bahwa bukan hanya pengusaha UMKM ya, tapi khusus untuk Gojek, Grab dan sebagainya, mitra-mitranya itu. Saya mencari cara gitu loh. Untuk itu kalau mereka mendapatkan per bulan itu 7 sampai 8 juta tanpa dipotong PPh 21, itu kan menjadi masalah buat negara kita. Padahal negara kita ini lebih banyak yang bekerja di sektor itu gitu daripada di sektor formal seperti kita yang memang sudah dipotong PPh-nya secara otomatis. Nah, kalau seperti itu tidak bisa, maka tidak akan mungkin kita membuat sebuah gerakan untuk laporan keuangan. Menyadarkan laporan keuangan itu agak sulit. Nah, tapi menyadarkan teman-teman untuk membuat NPWP, nah, nanti tuntutan dari NPWP itu adalah laporan keuangan, untuk pencatatan dan pembukuan ya, maka itu akan memudahkan. Nah, contohnya seperti laporan keuangan ini, kalau namanya teman-teman tidak mau menambah modal di bank atau kredit di bank, maka akan sulit kita meminta untuk laporan keuangan. Sangat sulit karena muaranya tidak ada, sama sekali tidak ada muaranya. Contoh hari ini kemarin juga saya kaget, ya Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengatakan bahwa banyak direksi BUMN juga yang belum memahami laporan keuangan. Nah, itu menjadi masalah kita bersama gitu. Ya, sebagai seorang akuntan. Akuntan ini juga tidak semuanya tidak banyak ya, terbatas juga, tapi kita harus masuk dalam itu semua. Gitu. Nah, ini hal-hal yang ya bukan hanya saya sendiri, saya tidak mungkin sendiri gitu. Di RSK ini juga saya mengajak teman-teman, yuk yang belum punya NPWP, ayo kita buat. Para mahasiswa yang baru lulus, ayo kita buat. Jadi NPWP itu justru saya heran juga gitu. Saya punya beberapa mahasiswa, banyak sekali mahasiswa, ada 1.000 sampai 2.000 orang lebih. Itu saya sebar ke beberapa KPP karena dia tinggalnya di mana-mana. Ada yang diberikan oleh KPP itu NPWP tanpa harus melihat penghasilan. Ada yang dia tidak mau memberikan NPWP, harus ada penghasilan. Padahal seluruh mahasiswa saya itu sudah melakukan perniagaan atau memiliki penghasilan. Biarkan dia melapor, walaupun penghasilannya 500.000 per tahun, walaupun penghasilannya 1 juta per tahun. Nah, itu menyadarkan pelan-pelan kita semua. Jadi akan sulit kalau umpamanya kita tidak ada muaranya, Pak Noval. Tidak mungkin kita membuat laporan keuangan itu tidak punya muara, tidak punya tujuan sama sekali. Ini apa ya laporan keuangan? Ngapain saya buat begini? Orang saya sudah, itu dia. Saya sudah untung, saya sudah kaya raya karena saya sudah jualan online. Gitu. Saya punya mahasiswa kemarin juga sama, dia sudah bikin masak. Dia masak, dia sebar di Instagram, dia dapat penghasilan saat ini di pandemi 3 bulan itu sekitar 14 sampai 15 juta. Saya bilang, ada laporannya nggak kamu? Iya, ada laporannya nggak kamu? Nggak ada, Pak. Jadi dari mana kalau dia? Pokoknya uang yang saya dapat ada di rekening sekian. Gitu. Dia tidak tahu apa-apa tentang laporan itu. Nah, ini akan menjadi masalah. Buat negara, ketika rakyatnya mendapat 15 juta, mana potongannya gitu? Mana potongannya gitu ya? Padahal kita tahu sendiri bahwa penghasilan tidak kena pajak 4,5 per bulan. Kalau 3 bulan 15 juta berarti 5 juta sudah lewat daripada PTKP. Nah, ini yang seperti ini yang kita galakkan, Pak Noval, hal semacam ini. NPWP ini yang kita tingkatkan. Saya mahasiswa saya semuanya harus punya NPWP, nggak mau tahu saya bagaimana caranya. Akhirnya dia berdiskusi dengan KPP, akhirnya berdiskusi dengan satpam di KPP. Saya tanya bagaimana online, bagaimana. Ya pokoknya semua mahasiswa sekarang berwirausaha, punya penghasilan, dia berdagang, penghasilannya 1 juta rupiah, walaupun itu 1 tahun gitu. Tapi dia punya penghasilan. Apakah itu nggak boleh memiliki NPWP? Itu semua KPP jawabannya beda-beda. Bagaimana ini bisa kita teruskan? Nah, ini yang sama-sama kita Pak Noval, sama-sama kita sadarkan UMKM, sama-sama kita berikan masukan kepada seluruh teman-teman bahwa buat ini muaranya apa, buat ini tujuannya apa. Tanpa tujuan mungkin akan sulit. Karena memang pokoknya yang namanya usaha, dapat uang, bisa beli mobil, finish. Ya. Dapat uang, bisa nikah, finish. Itu mahasiswa saya gitu. Gitu. Kalau kita kan berbeda ini kan kita kan kalau akuntan kan kalau
kadar keuangan laporan kita nggak rapi, kita nggak hidup. Kerapian laporan kita adalah kerapian dari laporan yang kita buat, itulah yang membuat kita menjadi seorang akuntan yang dicintai oleh perusahaan. Kan begitu ya, Pak Noval ya? Ya, oke, Coach. Terima kasih. Sama. Jadi kita sama-sama Pak Noval ya, jangan saya sendirian gitu ya. Bersama-sama. Oke, yang lain silakan. Udah ada 6 ini. Ini Pak Firman ya, silakan Pak Firman untuk diskusi sama saya. Boleh dibuka itunya apa namanya videonya, silakan. Halo Pak Firman. Moderatornya boleh dipandu. Halo Coach ya. Ya, silakan dipandu. Iya, Ini Pak Firman ada di dalam syuting kereta ya, lagi di perjalanan ini. Oh masih di kereta. Iya. Oh, yang penting pakai masker sama pakai face shield ya, jangan lupa. Wah, itu siap, harus itu. Iya. Protokol. Sama cuci tangan ya. Cuci tangan itu. Anehnya kan sekarang begini Mas ya, anehnya kan kalau dulu itu cuci tangan sebelum makan gitu ya. Nah kalau sekarang cuci tangan tapi makanannya belum ada. Itu kan masalah. Itu kan masalahnya ya. Sekarang setiap saat harus cuci tangan. Oke, Mas Firman, HPP ada fee untuk broker. Bagaimana kami mencatatnya agar diakui juga secara pajak untuk dibiayakan mengurangi laba. Nah ini hal-hal yang harus teman-teman pahami juga ya, bahwa broker itu kan bagian daripada komisi yang memakan pendapatan, itu bisa dimasukkan ke dalam biaya ya, bisa dimasukkan ke dalam biaya ya, tapi jangan dimasukkan dalam biaya nanti dikurangi dari pendapatan saja, itu tidak ada masalah ya, karena kalau brokernya di luar daripada laba bersihnya sudah kelihatan, baru ada fee broker, nah itu tidak bisa menghitung pajaknya nanti, itu akan kesulitan teman-teman. Nah, kalau fee untuk broker itu masukkan saja ke dalam biaya, nanti Anda hitung pendapatannya mengurangi pendapatannya nanti agar bisa dihitung laba bersihnya. Tapi memang kalau dipaksakan laba bersih itu setelah dapat laba bersih terus baru ada fee, nah itu akan kesulitan sendiri. Itu perhitungan yang memang extraordinary kalau saya bilang, itu di luar daripada pola-pola standar ya, standar akuntansi keuangan. Kalau pola-pola di luar standar akuntansi keuangan itu banyak banget Mas Firman. Anda mau hitung seperti apapun silahkan lah. Saya nggak pernah ini. Tapi kalau umumnya Anda nanti di audit internal gitu ya, atau audit eksternal, ya Anda akan kesulitan sendiri kalau diminta untuk mengkoreksi. Nah, ya Anda akan kesulitan untuk minta koreksi karena kita lihat waktu-waktu berjalan terus. Apalagi sekarang ini kan banyak sekali laporan keuangan yang pending, anggaran yang pending, jadi laporan keuangan ini mundur, dan kemarin IAI juga membuat laporan keuangan waktunya dimundurkan, ya, waktunya dimundurkan, artinya ada 3 bulan yang kosong. Nah, perpajakan pun memundurkan sampai hari ini ada dispensasi, bahkan ada dispensasi bukan hanya WPOP ya, yang untuk dispensasi sampai April. Setelah itu untuk badan ada dispensasi juga sampai hari ini. Sampai bulan Juli ini masih ada dispensasi. Gitu. Jadi tidak usah khawatir untuk hal-hal semacam itu, khusus untuk pandemi. Di luar pandemi kita tidak tahu. Nah, misal kami menjual barang A seharga 2.000, modal 400, ada 200 fee broker dalam investasi. Ya, itu tidak boleh dikurangi setelah laba. Kalau Anda belum menghitung laba, ya itu sangat mudah sekali. Itu fee itu semuanya masuk biaya saja. Ya, itu aturannya. Sekali lagi itu aturannya. Itu aturan dari standar.
Ya, kalau untuk di luar standar Anda bisa jalankan, tapi itu sangat berbahaya untuk atau sangat riskan untuk menghitung atau mengkontrol standar nanti. Ya, karena saya banyak dari dulu banyak seperti itu, banyak mengkontrol lewat dari standar. Contoh begini, saya pernah beli perusahaan pernah beli sebuah mobil. Mobil itu baru dibeli bagus dibeli oleh uang perusahaan tapi atas nama atasan, atas nama direksi. Yang jadi masalah kita taruh di mana itu akhirnya kita beremuk di akuntan, kita taruh di entertain. Kita tidak taruh di biaya yang kita munculkan, tapi entertainnya masuk ke dalam biaya. Entertainnya berapa? 60 juta. Masih murah waktu itu. Mobilnya Suzuki Karimun. Ya, itu 60 juta rupiah kita masukkan ke situ. Nah, terus internal nanti terus ditanya kami oleh eksternal auditor. Ini mobil buat siapa? Kok namanya nama STNK-nya mana? Kok nama atasan? Ya waktu itu kita belum menamakan perusahaan. Ini baru mau kita tambahkan atau baru mau kita ganti. Nah, si eksternal auditornya sih manggut-manggut aja ya. Akhirnya kita diperkenankan untuk memasukkan itu ke entertain. Ya aset itu kan kalau masuk ke dalam ke dalam ke dalam nama perusahaan. Ini kan namanya nama atasan, tidak bisa. Ya, semua yang masuk ke dalam aset itu adalah nama harus dengan nama perusahaan. Itu syaratnya di dalam aset. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, terus nama semua mobil, nama semua aset, nama individu, itu nggak bisa jadi nama aset. Nah, itu untuk kontrol ulang itu nggak bisa, sulit itu. Untuk diauditnya tuh kesulitan, nanti akan dibongkar semua, nanti keluar semua tuh nggak jadi aset, biayanya bolong semua nanti. Kita uang hilang, tapi beli sendiri-sendiri untuk nama sendiri-sendiri, itu menjadi masalah. Nah, kita mensiasati untuk bagaimana masuk ke dalam biaya perusahaan, maka kita masukkan ke entertain. Nah, itu kita argumentatif dengan eksternal auditor. Itu yang mungkin berhasil di kami, tapi tidak berhasilnya di Mas Firman. Nah, karena eksternal auditornya kan kita yang pilih juga gitu. Ya, tapi untuk hal-hal semacam ini saya harap hal-hal yang jangan ditiru. Tidak boleh begini-begini ditiru, tapi ikut standar. Ini contoh saja, contoh dari hal-hal yang memang teman-teman harus tahu. Oke, ada lagi. Saya rasa kalau saya ajukan karena kan ada pelaku, ini kan ada yang memahami akuntan ya. Saya rasa kalau saya masuk ke dalam hal-hal kabar kredit, teman-teman sudah paham. Nah, tapi saya lebih nyaman hari ini bagaimana kalau kita diskusi secara baik gitu ya, secara gamblang, karena hal-hal semacam ini di luar sana berkembang terus. Contoh, standar hari ini sangat kesulitan kita. Kenapa sangat kesulitan? Standar ini ada beberapa perubahan. 71, 72, 73 itu menghilangkan beberapa PSAK sebelumnya, PSAK 51, PSAK 50. Wah, ini hilang semua. Bahkan PSAK akan muncul PSAK 74 ya, yang kita belum, bahkan PSAK 70 tentang tax amnesty juga muncul. PSAK 74 akan muncul juga, PSAK 75 kalau saya tidak salah untuk masalah pandemi ini. Nah, ini yang berkembang di luar sana, tapi kalau 71, 72, 73 bukan yang berkembang, itu sudah dipastikan ada ya untuk sewa ya, nanti ada biaya-biaya yang OCI namanya di dalam laba rugi, itu teman-teman nanti bisa baca di sana di PSAK. Ya, silakan kalau ada yang mau diskusi. Erni Rizkita, Pak Nova silakan. Ya, Coach. Saya mau nanya lagi, Coach. Jadi gini, apabila ada case gini, Coach, kita ada case bahwa suatu UMKM ini atau pelaku usaha
mereka ingin memulai untuk menyusun laporan keuangannya. Tapi selama ini mereka nggak pernah catat tuh pemakaiannya, dan uang usaha dan pribadi pun tercampur segala macam. Untuk memulai mereka menyusun ini, kita harus mulai dari mana, Coach, untuk kayak seperti ini gitu loh. Karena untuk kita bisa menyusun, kita butuh saldo awal modal mereka berapa dulu segala macam, dan lain-lainnya. Ini untuk mulainya gimana, Coach? Kalau saran saya ada beberapa hal yang saya pernah lakukan gitu ya. Dia kosong di awal, terus dia penuh di akhir gitu ya. Kalau dia tidak punya juga pencatatan di belakangnya, kita tidak usah pakai historical lah. Kita tidak usah pakai historical. Kalau historical ke belakang itu berarti saya pernah contohkan sekolah. Ada sekolah negeri. Sebenarnya tidak dari dulu menggunakan laporan keuangan ya. Dari dulu dia menggunakan laporan keuangan. Dia minta untuk di historical ke belakang semua aset-asetnya. Tapi di historical ke belakang ya. Tapi kalau hari ini tentang UMKM akan sangat kesulitan kalau kita tidak punya data sama sekali, tidak punya hal-hal yang harus dilakukan sama sekali ke historikalnya gitu ya. Jadi kita potong aja di situ, di saldo awal hari itu, modalnya hari itu berapa, kita pastikan kita dengan tanda tangan beliau, tanda tangan pengusaha UMKM-nya, surat pernyataan sudah cukup itu untuk auditor eksternalnya. Nah, baru nanti kita potong dari situ saja. Kalau kita historical ke belakang tapi datanya tidak ada, Anda akan bermasalah sendiri. Iya, betul. Pencatatnya sendiri yang bermasalah. Nah, gitu. Kita bikin statement saja. Kalau di audit itu kan ada surat konfirmasi. Kalau di akuntan itu pakai surat statement, tidak ada masalah. Okay. Statement itu perjanjian. Itu kita pakai surat statement. Ya, itu dasar sudah cukup untuk ini. Misalnya dia belum pernah bayar pajak dari awal, kita mulai dari sini, ya sudah kita potong aja dari sini. 2020 kita potong, walaupun dia usaha dari 2015. Nah, laporannya nggak ada. Ya bingung juga saya kita sebagai akuntan untuk mundur ke belakang, historikalnya tidak ada. Anda nanti ketika audit datang atau audit hadir, Anda sendiri yang kerepotan. Kita sendiri sebagai akuntan yang akan kerepotan. Itu yang tidak perlu terjadi sebenarnya, hal semacam itu. Gitu Pak Noval. Oke, Coach. Silakan yang lain. Mas Firman sudah sampai kereta? Sudah sampai kereta. Sudah sampai stasiun? Maaf, Coach, masih di kereta. Tapi mau menanya, Coach, silakan. Sedikit terkait yang Pak Noval tanyakan tadi, Coach. Ya. Memang ada sebuah UMKM gitu katakanlah, memang sudah berjalan. Di pertengahan tahun ini baru masuk gitu kan, mau melakukan pencatatan. Tapi kemarin di tahun sebelumnya sudah beli aset seperti mobil. Nah itu bagaimana, Coach? Apa diakuin mobilnya atau maksudnya bisa kita akuin sebagai aset atau tidak, Coach? Nah, ini yang paling rumit ini. Ini kalau murni tidak ada laporan keuangan, Mas Firman harus lihat dulu ya, tracer dulu dari belakang gitu. Kalau Mas Noval, Pak Noval tadi sudah kelihatan sekali gitu, dia tidak usah di tracer dari belakang gitu, karena memang sudah harus kita potong aja dari awal, dari 2020. Kalau Mas Firman harus tracer dulu ke belakang. Tracernya itu laporan keuangannya murni tidak ada atau memang murni ditiadakan gitu kan. Nah, kalau namanya murni tidak ada, Mas Noval bisa buat dari awal saja, tidak perlu ke belakang lagi historical gitu. Nah, misalnya begini, kita buat laporan keuangan hari ini, aset dibeli 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah Anda buat seperti itu. Tapi yang bermasalah adalah Anda membuat laporan keuangan yang Anda mundurkan. Anda membuat laporan keuangan, Anda mundurkan pada saat aset itu dibeli. Itu nggak bisa. Jangan sampai begitu. Anda membuat laporan keuangan itu namanya. Nah, itu auditor udah tahu itu. Cara-cara begitu. Tapi kalau Anda buat hari ini,
Anda tracer saja ke belakangnya, terus Anda bikin daftar, nanti bisa dimasukkan, nggak ada masalah. Asal kali lagi harus ada statement. Statement itu laporan keuangan ada 5 ya. Namanya yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Itulah statement. Oke. Itulah statement, Anda harus bikin statementnya. Semua statement harus dibikin. Nah, dari case yang tadi saya tadi katakan, entertain itu ya, masuk aset yang saya masukkan ke entertain, itu kita nggak masukkan. Jadi kita tidak masukkan notes kaki ya, catatan atas laporan keuangan, kita tidak masukkan. Kenapa? Memang niatnya adalah ada yang disembunyikan, niatnya begitu. Tapi kalau Anda sebagai seorang akuntan, ya jangan hal-hal yang tidak baik itu diikuti seperti itu. Kita ikuti saja jalurnya. Karena nanti kalau momen tidak baik Anda akan jalankan, Anda akan repot sendiri. Ketika disuruh bongkar itu laporan keuangan, balik ke belakang, sama setahun yang udah Anda buat, Anda harus balik, itu akan bermasalah buat Anda. Nah, kalau udah bermasalah buat Anda, biasanya yang nggak kuat resign, tapi yang kuat akan maju. Ini akuntan masalahnya di sini aja, masalah standar, masalah pengeluaran. Kalau statement dibuat terus dicatatan dibuat, saya rasa akan jalan terus, nggak ada masalah. Ya, semangat Mas Firman. Sama Pak Noval di mana posisi? Di Jakarta. Kita di mana Pak Noval? Saya kerja bukan akuntan sih, sebagai konsultan fungsional dari sistem ERP, tapi ya cukup jenggol-jenggol akuntan juga. Oh, bagus. Berarti sudah paham hal-hal semacam ini, jadi sudah tahu lah ya gerak-geriknya langkah saya ya. Iya. Saya mau melangkah kemana juga teman Pak Noval sudah tahu. Ya Firman, silakan. Mbak Erni apa Mas Erni? Sama aja kan? Mas Erni atau Mbak Erni ini? Halo, moderatornya mana? Halo, ya Coach. Gimana? Yang dua lagi gimana? Ada lagi yang Ya, mau ditanyakan? Silakan diskusi, saya buka aja karena ini modelnya tadi kan saya rasa ada UMKM, ternyata kan kalau ada UMKM akan saya teruskan, tapi kalau kita lebih enak ngobrol dengan akuntan, saya lebih nyaman ini. Karena kita satu aliran, satu pemahaman, jadi kita sudah tahu untuk berbicara kemana. Silakan, mau diskusi lagi silakan. Yuk ke Kak Erni. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung on mic saja. Ya, on mic aja. Mas Firman sampai di mana ini? Oh, ini lagi turun ini berarti Mas Firman. Masih di Tanah Abang, Coach. Oh, Wih. rame ya. Nanti Coach. Iya. Gimana? Tidak mau didiskusikan lagi? Jadi Oke, Coach, mau nanya lagi, Coach. Nah, silakan. Iya. Jadi ada case ya, Coach. Saya kan lagi bantu teman saya juga. Dia pengusaha barang distributor. Wah. Nah, saya diminta untuk membuat laporan keuangan dari tahun berjalan ini. Sedangkan masalahnya adalah kita cuma dikasih sekedar mutasi rekeningnya aja. Yang mana kan kita perlu data segala macam ya. Yang saya pikir sih, saya pengen mulai dengan kayak tadi Coach bilang aja, dengan kita mulai dari sekarang. Tapi yang masalah itu adalah data persediaan mereka, datanya nggak ini Coach, maksudnya nggak update. Nah itu baiknya gimana Coach? Nah, itu tugas Pak Noval. Nah, Pak Noval ditugaskannya seperti itu. Itu tugas saya kalau sebagai akuntan. Itu tugas saya. Artinya begini, kalau saya ada di kasus Anda, saya akan meminta mereka untuk mengupdatekan data. Kalau tidak, ini masuk ke dalam namanya disclaimer. Oke. Nah, ini masuk disclaimer. Tolong Anda pastikan persediaan ini. Kalau Anda mau saya untuk membuat laporan keuangannya. Nah, kalau ini tidak Anda buat, Pak Noval membuat seadanya
tanpa statement tadi dari mereka, maka yang akan menjadi masalah akuntan. Iya, betul. Ya, itu yang menjadi masalah akuntannya. Tapi dia harus selesaikan dulu data persediaannya. Kalaupun dia tidak mau menyelesaikan data persediaan yang diminta adalah Pak Noval, ya itu harus ada statement lah. Statement apa? Apakah Pak Noval harus mendapatkan kopi sebungkus atau bagaimana? Itu urusan Pak Noval. Tapi yang pasti itu harus diselesaikan dulu Pak Noval. Pak Noval yang selesaikan, bisa mereka yang selesaikan. Tapi kalau Pak Noval yang selesaikan, mereka harus ada perjanjian dulu, appointment dengan Pak Novalnya sendiri gitu ya. Nah, tapi itu jangan sampai itu hal-hal semacam itu tidak bisa disediakan datanya. Ya, tadi saya sudah berikan masukan dari PowerPoint bahwa laba rugi itu ada pokok-pokoknya adalah persediaan. Loh, bagaimana ada persediaan, tidak ada persediaan tapi ada laba rugi, kan tidak mungkin gitu. Nah, itu nggak mungkin gitu. Itu udah suatu kepastian hasil yang harus Anda perbaiki. Gitu. Jadi tadi yang saya bisa sampaikan bahwa kita jadi akuntan boleh mengikuti, tapi kalau tidak melanggar standar-standar yang ada. Kalau standar-standar itu masih bisa kita kondisikan, silahkan. Tapi kalau tidak bisa kita kondisikan, janganlah mengarah ke situ. Karena laporan keuangan itu saya itu paling mengatakan bahwa kepada seluruh orang ya, kepada seluruh masyarakat lah, untuk yang akuntan, bahwa laporan keuangan itu adalah kunci terakhir dari sebuah perusahaan. Kunci terakhir, dan dia paling depan. Kalau nggak ada laporan keuangan, yang mana mungkin mereka akan berjalan perusahaan itu, nggak akan mungkin. Oh, sekarang ini manufaktur ya, Toyota. Kita buat Toyota manufaktur. Laporan persediaannya seperti Pak Noval misalnya, tidak ada. Loh, sekarang labanya berapa? Satu. Kedua, kalau labanya berapa tidak ada, berarti dia bayar pajak sesuai nggak dengan jumlah labanya? Kalau itu dua saja tidak sesuai, waduh, ya sudah, tidak akan mungkin perusahaan itu bisa benar laporan keuangan. Itu saja sudah gampang kita baca, sudah sangat mudah gitu kita jalankan. Jadi ya, yang hal-hal yang seperti historical nggak usah dikejar lah, historical yang memang akan kesulitan sendiri. Tapi Anda buat statement dari yang historical itu, Anda buat statement sendiri berdua dengan klien Anda, statementnya dibuat, nanti dimasukkan ke catatan kaki. Catatan kaki itu nanti di belakangnya ada surat konfirmasi. Selesai itu untuk auditor, nggak ada masalah. Ya, itu Pak Noval. Mbak Erni, gimana? Oh, nggak ada suaranya ini. Yuk, Mbak Erni. Mbak ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, ya, Mbak Erni. Oh, mungkin lagi di mana kali ya? Ini moderatornya udah makan belum? Alhamdulillah, Coach. Oh, udah makan. Sehat semua ya tapi ya? Alhamdulillah, sehat semua. Coach tadi sehat? Alhamdulillah. Di sini 0 kok. Zonanya hijau. Alhamdulillah. Saya juga di Cipayung, Jakarta Timur. 0. Hijau ya? Hijau. Wah, hijau. Pak Noval bagaimana? Daerah kota, Coach, ramai. Hati-hati. Safety. Iya. Mudah-mudahan sehat lah, nggak ada masalah. Kalau imun bagus. Amin. Ini iya Pak Mas Firman di mana nih Mas Firman nih? Tanah Abang tadi katanya mau ke Tangerang ya? Tangerang, Coach. Iya, betul. Iya. Waduh. Tangerang, ini dia Tangerang ya. Ya, ini banyak kasus-kasus yang ada nih sekarang di Indonesia tentang laporan keuangannya. Kalau teman-teman suka dengar yang namanya Garuda hari ini 90% omsetnya turun ya.
Iya, betul. Dan dipastikan dan Garuda itu dipastikan dituntut untuk memiliki laba. Nah, teman-teman bisa kalau jadi laporan keuangannya gitu, pembuat laporan keuangannya bisa berpikir sendiri. Nah, satu. Kedua, Menteri Keuangan ini juga dituntut untuk bisa menjalankan roda ekonomi Indonesia, tapi memang defisitnya 1.000 sampai 1.100 triliun. Nah, ini yang bermasalah semuanya. Nah, ini yang tadi Pak Noval katakan sama saya, bahwa kalau udah defisit 1.100 triliun, ini yang saya minta kepada mahasiswa saya. Kamu mau apakan 1.100 ini? Apakah kamu biarkan negara ini terus mau berhutang? Kalau tidak ya tolong sekali dibuat dulu NPWP-nya. Saya punya mahasiswa hampir 20 orang itu, Gojek dan Grab. Yang punya NPWP itu hanya Grab-nya saja. Gojek nggak ada. Aduh, saya bingung. Ya, padahal pendapatan mereka kan kalau per bulan itu bisa melebihi PTKP. Nah, terus satu. Kedua, saya nggak pernah lihat gitu ada pelaporan SPT massal bagi Gojek. Belum pernah lihat. Nah, coba itu menjadi misi kita bersama. Nah, Pak Nova, Pak Firman, Mbak Erni mengajak teman-teman untuk melihat itu semua. Jadi NPWP, yuk kita bikin NPWP dulu. Pak Noval masih udah punya ya? Sudah punya. Sudah punya. Sudah, Mas Firman Coach. sudah punya ya? Wah, Sudah, Coach. Mbak Erni ini suaranya Mas Firman sudah dikatakan kurang ya? Masih kereta gitu. Mbak Erni masih di kereta. Mbak Erni, aduh. Moderator ini yang satu masuk tidak ada suaranya ini. Apa kali ya? Iya, Mbak Erni mungkin di rumah sedang apa? Jadi takutnya mengganggu, makanya tidak di rumah ya? kayaknya. Ya sepertinya. Okay. Mungkin ada pertanyaan lain dari Kak Firman atau Kak Noval? Silakan. Ya, Coach. Mau nanya lagi, Coach. Ya, silakan. Iya, gini. Saya mau nanya, untuk UMKM yang bergerak di bidang makanan kayak restoran atau mungkin jangan restoran deh. Misal pedagang yang kios-kios gitu deh. Kios makanan apa, ada CD atau apa. Nah, untuk mencatat persediaan kayaknya agak sulit ya, karena mereka kan beli bahan-bahan itu banyak dan biasa belinya sekaligus banyak dan keluarnya pun nggak tentu. Penjualan pun sifatnya rutin dan banyak. Baiknya untuk UMKM seperti ini yang di makanan atau industri-industri FMCG ini, baiknya kita gimana untuk mencatat persediaannya, Coach? Dan mungkin hitung biaya overhead segala macamnya, karena kan mereka juga masak pakai gas segala macam, listrik juga segala macam yang agak sulit untuk diukur, Coach, kalau kita pakai cara biasa ya. Oke. Pak Novo, cara biasa yang dimaksud itu apa? Mungkin kalau cara biasa perusahaan biasa kan kita hitung per bulannya berapa, karena perusahaan kan jelas ya, kita pakai perusahaan, listrik per bulan berarti berapa, itu semua untuk perusahaan. Kalau ini kan listrik mereka dipakai listrik rumah juga, jadi akan tercampur di sana overhead dan biayanya, termasuk gas dan lain-lain juga. Ini yang kemarin saya diskusikan dengan teman-teman UMKM ya, untuk memisahkan hal-hal yang ada. Nah, ini biasanya saya bikin adalah saya menyarankan UMKM kalau dia belum besar tapi dia sudah punya usaha ya, tapi dia belum besar. Kalau dia besar kan dia restoran, tapi kalau dia belum besar, dia bisa punya 2 buku. Nah, pertama adalah buku kas dia harus ada, buku kas usahanya harus ada. Nah, kalau untuk buku kas usaha itu adalah semua uang usaha masuk ke dalam buku kas, semua uang pribadi masuk ke pribadinya dia. Boleh nggak pribadi itu memiliki buku lagi? Boleh. Jadi dia punya 2 buku. Tapi yang saya sarankan dia harus punya buku kas atau buku pembantu untuk usahanya. Ini case ya. Nah, dia harus punya buku tersendiri, buku pembantu tersendiri untuk UMKM. Nah, kalau case yang kedua, kalau sudah terlalu besar begitu, contohnya restoran masakan Padang yang sederhana ya, kayak sederhana begitu, sederhana. Nah, dia bisa buat yang namanya itu software.
dia bisa bikin software. Kalau saya saya minta untuk dia bikin software, nanti dia masukkan semuanya untuk yang usaha. Di luar usaha tidak boleh. Nah, kalau uang bercampur antara usaha dengan pribadi, nggak ada masalah kalau uang. Tapi kalau umpamanya di dalam pencatatan itu akan kelihatan sendiri mana yang usaha, mana yang pribadi. Nah, itu yang saya sarankan kepada UMKM, beberapa UMKM, Anda harus memiliki buku usaha tersendiri. Saya 20, kemarin ada 100 UMKM, saya minta semua 100 saya tanya. Ada buku pencatatan uang keluar dan uang masuk, satu pun tidak ada. Saya bilang, itu masalah Anda, itu masalah UMKM. Tapi biasanya, jadi yang Anda punya apa? Saya punya buku pencatatan, Pak. Tapi buku pencatatan uang suami saya masukkan uang usaha. Uang usaha saya masukkan uang suami. Ini 100 UMKM ya. Jadi waktu itu saya membahas tentang pajak. Billy yang Bogor ada UMKM tentang pajak. Saya minta dibuka semuanya, tidak punya sama sekali. Jadi ini akan bermasalah. Nah, saya menyarankan teman-teman UMKM pertama adalah bagaimana buat buku pembantu tersendiri. Nah, ini yang saya akan teman-teman. Terus bukunya seperti apa? Itu harus dengan praktek. Makanya saya harus kita praktekkan kepada teman-teman itu. Tapi kalau dia sudah punya buku tersendiri, saya rasa automatically semuanya akan berubah. Semuanya akan terpisah antara usaha dengan uang pribadi. Ya. Karena kebanyakan malas untuk mempunyai buku. Coba Anda keluar, ini di rumah saya ini ada dua orang tukang ketoprak. Ya, tukang ketoprak itu yang satu di daerah ini 100 meternya, 100 berikutnya ketoprak juga. Dia menjual ketopraknya dalam waktu 1 hari itu biayanya kan biaya ketoprak itu 12.000 per porsi. 1 hari itu dia bisa menjual sekitar 200 piring atau 200 porsi. 1 hari dari jam 7 malam sampai jam 12 malam itu 200 porsi. Ya, saya tanya, dia kan ngulek terus itu, ngulek porsinya. Ya, tidak pernah mencatat. Saya bilang, Bapak tahu nggak ini ada berapa? 10, 20, 30? Nggak tahu. Dia tidak tahu. Pokoknya saya bawa pulang uang berapa, nanti saya beliin modal berapa, ya udah itu sisanya keuntungan saya. Beres gitu. Artinya dia tidak punya buku. Gitu. Ya, saya menggalakkan. Saya punya misinya pertama adalah coba kita buat NPWP untuk UMKM. Yang kedua adalah pastikan bahwa UMKM pandai untuk mencatat. Bukan buku dulu, jangan pembukuan dulu, tapi mencatat. Nah, kalau sudah masuk ke pencatatan, dia sudah mencatat, baru kita bukukan. Kita bukukan, baru kita standarkan. Nah, itu nggak akan bisa. Kalau mamanya dia mencatat saja dia nggak mau. Ya, Ngejual 1 piring, 2 piring, 3 piring. Saya lihat dia 6 piring, 5 piring dia sekali ini. Setelah itu, apa mencatat? Tidak sama sekali. Tapi uangnya ketika dikeluarin banyak. Pertanyaan kita semua, itu uang apa atau uang ketopraknya? Nah, apalagi kan yang lebih gila lagi kan 2 tahun yang lalu kan ada wacana PPN warteg. iya betul. Benar ya? Nah, ini jadi masalah. Jadi Pak Noval kalau Pak Noval beli warteg 15.000 PPN-nya 10%, 16.500 kan lucu. Yang kaya kita Pak, jadi kita semua warteg kita yang bikinin SPT-nya, kan gampang aja itu. Gampang yang kaya kita nanti, warteg akan bayar kita. Nah, masalahnya wartegnya ini nanti yang harganya jadi lebih mahal dari biasanya. Ini sebenarnya hal-hal yang memang harus kita pikirkan bersama. Tapi yang pandemi ini juga suatu case yang agak unik kalau saya bilang. Baguslah untuk hal-hal semacam ini nanti bisa kita gali lagi, ya. Begitu Pak Noval. Jadi hal-hal yang harus kita perbaiki tadi kita harus perbaiki. Pak Noval kalau bisa
Pak Noval, Pak Firman, Mbak Erni atau Bu Erni, kalau kita bisa sampaikan kepada UMKM tadi, yang pertama saya mensyaratkan UMKM itu memiliki NPWP. Kenapa? Karena dia sudah punya penghasilan. Yang kedua, coba kita ajak mereka untuk mencatat, ya, mencatat hasil penjualannya, terus begitu. Terus yang ketiga, ketika dia sudah mencatat, baru kita bukukan. Ketika sudah dibukukan, maka baru kita standarkan. Kalau sudah distandarkan, baru kita buat pelaporan keuangannya. Buat laporan keuangannya, baru kita buat laporan perpajakannya. Ini selesai. Negara kita hidup dari UMKM kok, nggak perlu yang lain-lain. UMKM di kita luar biasa. Oh, Mbak. Di negara lain ada nggak warteg? Ada nggak ketoprak? Ketoprak per hari 1.200.000, dahsyat. Ya, teman-teman kerja 5 juta, gaji 5 juta, 6 juta. Tukang ketoprak per bulan bisa dapat 7 juta. Cuman kerja 4 jam. Gitu. UMKM banyak loh. Tukang gorengan di rumah saya itu kalau dia bikin gorengan gitu ya, bikin gerobak, terus gorengannya banyak. Saya tanya, berapa Anda bawa pulang omset Anda sehari? Sehari 1 juta. Kalau dia nggak pernah libur, dia dapat omset 30 juta. 50%-nya dapat omset 15 juta. Nah, lebih besar mana gaji tukang gorengan sama kita? Sedangkan dia nggak punya BWP. Itu masalah. Nah, ini laporan keuangannya harus diperbaiki. Mohon dibantu Pak Noval, Pak Firman, Mbak Erni, bahwa kita harus kampanyekan ini semua. Saya berada di sini untuk bersama-sama sharing sebenarnya. Bagus sekali pertanyaan Pak Noval, Pak Firman. Cuman Mbak Erni belum kedengaran suaranya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bersama-sama ya untuk membangun APBN yang mandiri bersama-sama. Karena muaranya semua juga APBN, laporan keuangan juga muaranya APBN. Karena dengan perpajakan. Kalau enggak ya, buat apa kita lakukan laporan keuangan? Ya, gitu Pak. Oke. Pak Moderator. Baik, terima kasih Coach Setiadi. Kita harus kampanyekan tentang UMKM. Ya, jadi silakan RSK membuat sebanyak-banyaknya dan UMKM. Nanti mungkin saya, Pak Noval, atau dengan teman-teman lainnya kita bantu untuk mengkampanyekan hal-hal semacam ini. Oke? Siap Coach. Terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin ini waktunya juga sisa 2 menit, Coach Setiadi. Ada closing statement, Coach Setiadi, dipersilahkan. Oke, closing statement hari ini adalah terima kasih sudah hadir, memberikan masukan yang luar biasa untuk seorang akuntan dan seorang taxation kalau saya bilang. Jadi Pak Noval, Pak Firman, dan Pak Erni, walaupun kita membuat laporan keuangan atau akuntan, tapi tidak akan jauh dari yang namanya melunasi perpajakan. Ya, jadi 2 hal itu tidak akan pernah luput. Kalau saya ini ada tiga bidang, memang saya akuntansi, audit, dan pajakan. Jadi 3 itu satu kesatuan yang tidak pernah lepas. Karena kalau Anda, teman-teman, rekan-rekan bisnis semua memahami akuntan, tidak memahami audit, maka tidak akan pernah tahu apa yang akan diperbaiki. Nah, terus kalau tidak tahu muaranya kemana buat laporan keuangan, muara laporan keuangan pasti untuk melunasi perpajakan, untuk mengetahui bahwa perusahaan kita sehat atau tidak. Nah, itu yang akan membuat para investor atau para pemodal akan datang. Kalau tidak, nanti laporan keuangan kita untuk meminjam atau memberikan atau meminjam ya uang di bank agar kredit datang ke usaha-usaha kita. Ya, seperti itu. Jadi tetap semangat di masa pandemi, berikan yang terbaik untuk Indonesia, jangan lupa punya NPWP. Makasih. Terima kasih Coach Setiadi atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada Kak Noval atas seluruh pertanyaannya. Semoga jawaban dari Coach Setiadi dapat mencerahkan dari pertanyaan Kak Noval ini.
Ya, untuk Kak Firman terima kasih juga atas kehadirannya, sudah join, dan hati-hati di perjalanan ke pulang Tangerang. Sama-sama Mas. Keep safety Ya. dan tetap protokol pemerintahnya. Dan untuk Kak Erni terima kasih juga sudah bergabung. Semoga meskipun belum bertanya nih Kak Erni, semoga dari pemaparan pertanyaan dari Kak Noval dan Kak Firman bisa menjawab juga. Terima kasih Coach. Ya, Terima kasih Coach Mas Firman. Jadi atas waktunya, semoga keluarga serta Coach Teddy diberikan kesehatan dan kita tetap dapat berlangsung di rumah siap kerja. Kurang Oke, lebihnya pasti. mohon maaf. Wassalamualaikum Ya, oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai bertemu lagi Waalaikumsalam. bulan depan ya. Terima kasih. Yo, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di-